أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم. بسم الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah wa syukurillah. Pertama-tama senantiasa kita memanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya, nikmatnya kepada kita semua, di mana pada pagi hari ini kita bisa hadir di tempat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, di masjid ini dalam rangka menjalankan kewajiban kita melaksanakan sholat subuh berjamaah, yang kemudian kita lanjutkan dengan talabul ilm. Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada baginda kita Nabi besar Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau adalah panutan kita semua, ya qudwah hasanah bagi setiap umatnya. Mudah-mudahan kita sebagai umatnya bisa mengikuti sunnah-sunnahnya dan kelak pada hari kiamat kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah, ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak terasa waktu terus berjalan dengan cepat, ya, yang dimana tinggal menghitung hari, ya, kita akan memasuki bulan yang mulia, yaitu yang disebut dengan Syahrul Ramadan, ya, yaitu bulan Ramadan, bulan yang ditunggu-tunggu, ya, yang diharapkan ataupun yang ditunggu-tunggu oleh setiap orang-orang mukmin, orang muslim yang mereka betul-betul, ya, benar di dalam keimanannya dan di dalam keislamannya. Para ulama-ulama salaf, ya, terdahulu, bahkan mereka 6 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan, mereka terus berdoa agar disampaikan kepada bulan Ramadan. Artinya, ya, jadi bulan Ramadan itu mereka itu betul-betul mereka tunggu sampai mereka berharap, ya, bisa hidup di bulan Ramadan. Nah, salah satu doanya, Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallimli Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbal. Ya Allah, sampaikan aku sampai bulan Ramadan, ya, atau datangkan Ramadan kepadaku dan terimalah amal-amalku yang aku lakukan selama bulan Ramadan. Ya. Pertanyaannya, kenapa mereka ingin hidup di bulan Ramadan? Kenapa mereka ingin masuk, ya, di bulan Ramadan? Nah, sekarang kita bertanya kepada diri kita. Ini Ramadan tinggal beberapa hari lagi. Apa yang kita rasakan di dalam hati kita? Kira-kira dengan datangnya bulan Ramadan itu kita merasa gembira, bahagia, ya, atau biasa-biasa saja? Karena manusia itu ada yang dengan datangnya bulan Ramadan, ya, dia biasa-biasa aja, ya, menganggap bahwa Ramadan itu bulan yang biasa, sehingga tidak ada persiapan-persiapan, ya, untuk menyambut bulan Ramadan.
Ada orang yang menganggap bahwa Ramadan itu memang betul-betul bulan yang istimewa, sehingga sebelum datangnya bulan Ramadan dia sudah mempersiapkan dirinya untuk menghadapi bulan Ramadan, ya. Maka dari itu, ya, bulan Ramadan itu adalah syahrun karimun wa mausimun azim. Dia adalah bulan yang mulia, musim yang agung, padanya fihi al ajru, ya, wa yuzilul mawahib. Di bulan Ramadan itu adalah bulan yang, ya, di mana Allah akan melipat gandakan pahala-pahala kebaikan, akan memperbanyak karunia-karunia, wa yaftahu abwabal khair. Di bulan Ramadan itu Allah akan membuka tuh pintu-pintu kebaikan, fihi likulli ragibin. Itu untuk orang-orang yang mereka antusias melakukan kebaikan-kebaikan. Maka nanti bisa kita melihat ketika sudah datang bulan Ramadan itu, ya, ada orang-orang yang betul-betul dia sibukkan selama bulan Ramadan itu untuk melakukan al-khair, kebaikan-kebaikan. Ada orang yang menjalankan bulan Ramadan, ya dia biasa-biasa saja, hanya sebatas melakukan ibadah puasa saja. Ada juga yang puasanya hanya sebatas, ya, menahan lapar dan haus saja. Sampai Nabi mengatakan, kamin shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Ya, itu Nabi sebutkan dalam sebuah hadis bahwasanya nanti di bulan Ramadan itu sangat banyak manusia yang dia hanya menahan haus dan lapar saja. Ya, tapi dia tidak mendapatkan kemuliaan, dia tidak mendapatkan ampunan, dia tidak mendapatkan pahala dari Allah. Kenapa? Yaitu tadi, karena dia tidak mempersiapkan, ya, bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya, terutama dengan iman dan dengan ilmu. Maka perlu kita mempersiapkan itu agar kita mendapatkan kemuliaan di bulan Ramadan dan juga mendapatkan pahala yang besar. Nah, bulan Ramadan juga merupakan syahrul khairati wal barakat, ya, yaitu bulan yang penuh dengan kebaikan dan keberkahan. Syahrul minah wal hibat, itu bulan yang penuh dengan anugerah dan juga karunia. Nah, itu Allah sebutkan di dalam surah Al-Baqarah di ayat 185, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, syahrul ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an. Jadi bulan Ramadan itu adalah bulan yang dimana pada bulan itu diturunkan Al-Quran. Kita tahu sendiri bahwa Al-Quran itu adalah, ya, salah satu kitab ataupun salah satu pedoman hidup manusia yang di dalamnya penuh dengan mubarakah. Kitabun anzalnahu ilaika mubarak. Jadi Al-Quran itu adalah kitab yang penuh dengan keberkahan di dalamnya, dan Allah turunkan yaitu pada bulan Ramadan. Maka bulan Ramadan itu adalah menjadi bulan yang sangat istimewa dan mulia, karena di bulan itu Allah turunkan apa? Al-Quran, yang dimana Allah sebutkan Al-Quran itu hudal linnas, petunjuk bagi manusia, wabayinatin, dan penerang, ya, atau penjelas, minal huda, dari petunjuk tersebut, wal furqan, dan pembeda, ya. Itu yang ada di bulan itu tentang keutamaan bulan Ramadan. Maka dari itulah bulan Ramadan bulan yang mahfufun birrahmah, penuh dengan rahmat, wal maghfirah, dan ampunan, wal itqi minan nar, yaitu dengan pembebasan dari api neraka. Begitu banyak dalil-dalil khobar hadis yang menerangkan tentang keutamaan bulan Ramadan. Di antaranya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah." Kalau datang bulan Ramadan maka dibukalah pintu-pintu surga. Kenapa? Ya, innama tuftahu abwabul jannah fi hadzal syahr likasratil a'malis shalihah wa targhiban lil 'amilin. Karena pada bulan Ramadan itu apa? Begitu banyak amal-amal soleh yang dilakukan. Coba kita melakukan satu, ya, penelitian kecil-kecilan gitu. Kita membandingkan antara bulan yang biasa dengan bulan Ramadan. Itu biasanya kebaikan-kebaikan itu sangat banyak dilakukan pada bulan Ramadan. Ya, karena kata Nabi, di bulan Ramadan itu futihat abwabul jannah. Itu dibukalah pintu-pintu surga. Maknanya begitu banyak orang-orang melakukan kebaikan-kebaikan, karena kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh seseorang itu yaitu merupakan salah satu bekal
ya untuk menghadap Allah, yaitu menuju surganya. Wa ghulliqati abwabun nar, ya ditutup, dikunci pintu-pintu neraka, ya itu maknanya tughallaqu abwabun nar liqillatil ma'asi min ahli iman, sedikitnya orang yang berbuat maksiat dari ahli iman. Jadi ketika orang sedang berpuasa itu biasanya dia mau berbuat dosa, ya dia saya sedang puasa. Diajak berantem pun saya lagi puasa. Ya, kemudian dia mau berbuat, ya melihat sesuatu yang diharamkan, astagfirullah, saya lagi puasa. Itu biasanya orang-orang yang berpuasa itu dia ya menghindari atau menjauhi perbuatan-perbuatan ya dosa dan maksiat. Maka kata Nabi, wa ghulliqat abwabun nar, ya ditutuplah pintu-pintu neraka. Dan tentunya bulan Ramadan itu adalah bulan yang di dalamnya penuh dengan ampunan. Jadi malaikat itu memintakan ampunan lisaimi bagi orang-orang yang berpuasa hatta yuftiru, sampai mereka itu berbuka. Jadi ketika berdatang kita bulan Ramadan, kita berpuasa, kita sahur, ya selama kita berpuasa itu malaikat memintakan ampun untuk orang yang sedang berpuasa. Sampai kata hatta yuftiru, sampai dia berbuka. Malamnya itu pun penuh dengan ampunan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man qoma ramadana imanan wahtisaban, barang siapa yang menghidupkan berdiri, yaitu melakukan sholat di malam hari di bulan Ramadan dengan iman wahtisaban, dengan keimanan dan mengharapkan pahala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka dia akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi kalau nanti kita mau ya bertafakur tentang bulan Ramadan, maka bulan Ramadan itu adalah bulan yang dari awal sampai akhirnya yaitu adalah ampunan-ampunan semua. Jadi setiap amal-amal kebaikan yang kita lakukan dilipat gandakan, dan isinya juga berbagai macam bentuk ampunan-ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian di dalam bulan Ramadan itu ada salah satu ibadah yang diwajibkan kepada kita, yang dimana dalam ibadah itu memiliki pahala yang sangat luar biasa, ya. I'lamu anna as-shauma min afdhalil ibadat, ketahuilah bahwasanya puasa itu adalah merupakan bagian dari ibadah-ibadah yang paling afdal, wa ajalli ta'at, dan ketaatan yang paling agung. Jadi ada satu ibadah di bulan Ramadan yaitu puasa, hukumnya wajib. Tapi di dalam pahala puasa itu ya Allah memberikan pahala yang sangat besar. Itu di dalam famin fadhailis shaum, di antara keutamaan puasa itu adalah annallaha katabahu ala jamil umam. Allah memfardukan puasa kepada semua umat, wa faradahu alaihim. Di antara keutamaan puasa, puasa itu diwajibkan bukan hanya pada umat Nabi Muhammad, tapi semua umat-umat sebelum Nabi Muhammad itu pun diwajibkan berpuasa. Ya, mungkin cara berpuasanya berbeda dengan ya kita umat Nabi Muhammad, tapi ini menunjukkan tentang keutamaan puasa. Dari umat yang dulu diwajibkan dan umat yang sekarang, umat Nabi Muhammad pun diwajibkan. Itu sebagaimana surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Yang dulu diwajibkan, yang sekarang diwajibkan. Itu menunjukkan bahwa puasa itu memiliki ya keutamaan yang besar. Kalaulah bukan ya laula annahu ibadah azimah, puasa itu bukan ibadah yang agung, ya niscaya la ginanil khalqi an ta'abbud bihullah. Tidak mungkin ya seorang hamba itu dia butuh untuk beribadah dengan melakukan puasa, ya. Maka dari itu puasa merupakan ya ibadah yang sangat besar pahalanya. Nah, di antara hadis-hadis Nabi yang menerangkan tentang itu, yang pertama, hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man shoma Ramadana, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, imanan, yaitu dengan keimanan. Bagaimana puasa dengan iman? Imanan billah waridon bi fardiyatis shaum alaihi. Jadi dia yakin bahwa puasa ini memang diperintahkan oleh Allah karena ayatnya tadi,
surah Al-Baqarah ayat 183. Dan dia ridwan bi fardiyatihi, dan dia merasa ridho dengan wajibnya puasa. Jadi dia merasa apa? Bahwa puasa ini memang perintah Allah. Saya percaya bahwa ini adalah perintah dari Allah. Apa yang saya lakukan itu dalam rangka untuk menjalankan perintah. Jadi puasanya bukan karena apa? Terpaksa. Kalau saya nggak puasa, saya nggak enak. Semua orang puasa, masa saya nggak puasa? Jadi puasanya didasari dengan iman. Kenapa? Karena ada orang yang berpuasa, dia tidak didasari dengan keimanan. Itu tadi, termasuk golongan hanya yang menahan haus dan lapar saja. Maka dalam puasanya tidak ada nilai-nilai kebaikannya. Ya, akhirnya dia tidak melakukan ini. Dia sebatas memahami, menahan lapar dan haus saja. Imanan wahtisaban, dan mengharapkan pahala, lisawabihi wa ajrihi. Ya, lam yakun karihan li fardihi, dia tidak membenci ya dipardukannya puasa. Jadi kewajiban puasa itu dia jalankan mengharapkan pahala dari Allah, tidak membenci ya puasanya itu, maka janji Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka akan diampuni oleh Allah dosa-dosanya yang telah lalu. Ya, selama dia berpuasa itu dosa-dosanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di hadis yang kedua, fi sahihil Muslim, as-salawatul khamsu, salat 5 waktu, wal jumu'ah ilal jumu'ah. Jadi kalau salat 5 waktu, zuhur, antara zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, antara salat 5 waktu. Wal jumu'ah ilal jumu'ah, Jumat ke Jumat. Jumat kemarin, antara Jumat kemarin nanti dengan Jumat berikutnya, jadi per pekan ya, per Jumat. Wa ramadhanu ila Ramadan, dan dari Ramadan kepada bulan Ramadan ya, mukaffirat, itu penghapus dosa. Dulu kita masih ada di bulan Ramadan, sampai sekarang ya kita masih ya, mudah-mudahan kita sampai di bulan Ramadan sekarang. Maka Ramadan yang lalu, di antara Ramadan yang lalu dengan Ramadan hari ini atau bulan ini nanti ya, setelah bulan Sya'ban ini, itu merupakan mukaffirat, itu penghapus dosa. Idza iztunibatil kabair. Selama antara Ramadan tahun lalu sampai Ramadan yang akan datang ini, kita tidak melakukan dosa besar. Dosa besar apa? Misalkan meninggalkan sholat, itu dosa besar tuh. Kalau ada sholat yang wajib dia tinggalkan selama Ramadan, dari Ramadan tahun lalu sampai Ramadan sekarang, ada sholat 5 waktu yang dia tinggalkan, maka Ramadan lalu dengan Ramadan yang berikutnya tidak menjadikan penghapus dosa. Tapi selama Ramadan yang lalu dengan Ramadan sekarang, dia tidak melakukan dosa-dosa besar, maka selama 1 tahun itulah, antara Ramadan tahun lalu dengan yang akan datang ini, itu semuanya mukaffirat, itu penghapus dosa. Itu diantara daripada kemuliaan, keutamaan bulan Ramadan. Maka dari itulah ya, kita harus menjaga diri dari perkara-perkara perbuatan dosa-dosa besar. Gibah dosa nggak? Dosa besar. Selama setahun kita menggibah ya, atau kita mencuri, atau mengambil hak orang lain, mendolimi orang lain, berbagai macam bentuk dosa besar yang kita lakukan antara Ramadan dengan Ramadan, itu bisa menjadikan dosa kita tidak diampuni. Tapi kalau kita bebas dari dosa-dosa besar ya, selama antara Ramadan yang satu dengan yang lainnya, insya Allah ya, antara Ramadan dengan yang Ramadan berikutnya adalah mukaffirat, itu penghapus dosa. Begitu juga di hadis yang lain ya, al umroh ilal umroh, dari umroh yang satu ke umroh berikutnya, itu juga penghapus dosa. Itu diantara ya keutamaan ya di bulan Ramadan. Wa min fadailis shaum, diantara ya keutamaan puasa itu, pahalanya la yataqayyadu bi adadin muayyan. Puasa itu pahalanya tidak dibatasi jumlah tertentu. Jadi tidak ada batasan jumlah pahala puasa itu. Jadi kalau kita berpuasa didasari iman wahtisaban, itu pahalanya tidak terhingga. Artinya tidak terhingga ya, kita nggak bisa ngitungnya, banyak. Saking banyaknya kita nggak tahu seberapa banyak pahalanya. Makanya ada hadis qudsi yang dimana Allah berfirman, qallallahu ta'ala, kullu amali ibnu adam lahu, semua amal ibnu Adam itu untuk Allah, illa as-saum, kecuali puasa.
Maka kata Allah, fa innahu li, puasa itu untukku, wa ana ajzi bihi, aku yang nanti akan membalas pahala puasa. Setiap amalan Ibnu Adam, kebaikan-kebaikan yang dilakukan, itu ada yang dilipat gandakan ila asyri amsalihah, sampai 10 ila sab'i mi'ati dikfin, sampai 700 kali lipat. Jadi kalau kita berbuat kebaikan di bulan Ramadan, itu nanti bertingkat pahalanya, tergantung tuh keimanan, ketakwaannya, niatnya. Ada yang dilipat gandakan sampai 10 sampai 700 kali lipat. Tandanya ada bilangannya, kebaikan-kebaikan. Illa as-saum, kecuali itu apa? Puasa. Maka puasa itu pahalanya disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya kata siapa? Kata Sofwan bin Uyainah, ya. Nanti pada hari kiamat akan nampak pengkhususan ibadah puasa. Kenapa puasa itu, kata Allah, li, untukku. Nanti ketika hari kiamat itu yuhassabullahu abda, Allah akan menghisab semua hamba-hambanya, wa yu'addi ma alaihi minal mazalim, ya, maka dia akan menunjukkan kepadanya minal mazalim min sa'iri amalihi, atas kezaliman-kezaliman yang dia lakukan semasa hidupnya, maka semua pahala kebaikan ibadahnya untuk menebusnya. Dia sholatnya, sedekahnya, dia berbuat baiknya, baca Qur'annya, semua ibadah yang dia lakukan itu menjadi tabungan pahala. Ketika dalam hidupnya dia punya kezaliman, maka pahala-pahala itu digunakan untuk apa? Menebus kezaliman tadi. Untuk apa? Ya, menebusnya. Ya, jadi dosa-dosanya dibalas dengan pahalanya tuh, ya, sampai ketika sudah nggak ada lagi tuh kebaikannya, habis buat bayar apa, kalau bahasa kitanya Pak, utang dosa. Utangnya utang dosa, dia punya utang dosa. Dia kan selama hidup kita banyak berbuat dosa tuh. Ada kebaikan, ada dosa, itu kan semuanya nanti dihisab. Dosa yang telah kita lakukan akan ditutup dengan kebaikan-kebaikan. Ketika kebaikan yang kita lakukan sudah dibayarkan untuk kezaliman atau dosa yang kita lakukan sudah habis, kecuali hatta idza lam yabqa illa as-saum, kecuali tinggal pahala puasa nih. Karena pahala puasa disimpan sama Allah, dia sendiri. Pahala sholat kita sudah habis, pahalanya buat talangin apa? Bayar dosa. Pahala sedekah kita buat bayar dosa-dosa kita. Pahala baca Al-Quran kita juga digunakan untuk membayar dosa. Kecuali pahala puasa yang disimpan, maka pada waktu itulah yatahammalullahu anhu ma baqiya minal madzalim wa yudkhiluhu Allah al-jannah bisawm. Maka sisanya yang dia tidak ada untuk menanggung, maka dibayarkan oleh Allah dengan pahala puasa, lalu dia dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan pahala puasa. Karena puasa itu pahalanya, ya, tidak terhingga, karena Allah mengatakan fa innahu li wa ana ajzi bihi. Saking besarnya pahala puasa, tapi itu harus didasari dengan imanan wahtisaban. Maka sebelum kita menjalankan ibadah puasa, kita perlu mempersiapkan bagaimana supaya puasa kita itu bernilai, bermakna, ya. Kenapa sedemikian besar pahala puasa? Karena wasiyam, adapun puasa itu, ya, itu mengandung di dalamnya tentang apa? As-sabru. Di dalam puasa itu mengandung kesabaran. Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Az-Zumar ayat 10, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah membalas pahala orang-orang yang sabar itu, pahalanya bighairi hisab, itu tanpa apa? Tanpa batas. Yang pertama, sabrun ala taatil. Orang yang puasa itu dia sabar dalam ketaatan kepada Allah. Coba lihat orang yang berpuasa itu, sholatnya rajin, baca Qur'annya rajin, bahkan mereka berlomba-lomba untuk menghatamkan baca Al-Quran. Yang biasanya nggak ikut pengajian, kalau bulan Ramadan sedang puasa, nah dia ikut pengajian. Yang biasanya jarang sedekah, bulan puasa dia sedekah. Yang jarang qiyamul lail, ya, sholat malam bulan puasa, nah dia qiyamul. Dia sabrun ala ta'ah wa sabrun ala maharimillah. Dia sabar di dalam menjaga diri dari hal-hal yang diharamkan. Tadi sebagaimana saya sampaikan, orang puasa kalau mau ngelihat sesuatu yang diharamkan, saya lagi puasa. Mau ngomongin orang lagi apa, gibah, astagfirullahaladzim, saya lagi puasa. Dia bersabar menjaga diri dari perbuatan-perbuatan yang diharam. Wa sabrun ala aqdarillah, dan dia sabar atas takdir Allah. As-sabr, ya,
minal ju'i wal atos. Dia sabar menahan lapar, menahan haus, wadok fil badan, sampai badannya lemah pun lesu, ya, karena dia belum makan, belum minum, lesu, dia tetap bersabar menahan diri sampai waktu yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itulah pahalanya Allah, ya, Allah lipat gandakan dan Allah berikan pahala bighairi hisab, pahala yang tanpa batas. Kemudian selanjutnya di antara pahala keutamaan puasa itu an-sauma junnah. Puasa itu nanti akan menjadi tameng, wiqayatun wasitrun yaqisaim minal lagwi warrafas. Orang yang berpuasa itu di antara keutamaannya dia akan menjadi tameng, penjaga, penghalang dirinya dari minal lagwi warrafas, dari perbuatan sia-sia, warrafas, dan perkataan-perkataan yang kotor, perkataan-perkataan yang keji. Maka dari itulah orang yang berpuasa diberikan nasihat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, fa idza kana yaumu shaumi ahadikum, apabila datang kepada kalian hari di mana kalian berpuasa, fala yarfus wala yaskhab, jangan kalian berkata kotor. Maka nanti ketika kita berpuasa, agar mendapatkan kemuliaan dan pahala, maka kita harus menjaga lisan kita. Fala yarfus, jangan berkata kotor, berkata jorok, atau berkata keji. Wala yaskhab, jangan berbuat gaduh, jangan bertengkar satu dengan yang lainnya, jangan berkelahi. Sampai kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, di dalam sebuah hadisnya, seandainya engkau sedang berpuasa lalu ada orang yang mencela kamu, mengejek kamu, atau mengajak kamu berkelahi, maka katakan kepadanya, ini shaim, aku sedang berpuasa. Maka nanti puasa itu akan menjadi apa? Junnah, tameng. Di hadis yang lain, asyamu junnatun yastajinnu bihal abdu minan nar. Maka pada hari kiamat, ya, puasa itu akan menjadi tameng bagi seorang hamba minan nar, yaitu dari api neraka. Artinya orang yang berpuasa kemudian puasanya benar, maka dia akan menyelamatkan dari neraka. Sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Sufyan bin Uyainah, pahala puasa saking besarnya disimpan oleh Allah, ketika tidak ada lagi kebaikan untuk membayar kezaliman, maka puasa itulah yang nanti akan menanggung semuanya dan dia diselamatkan oleh Allah, dimasukkan ke dalam, ya, surga. Satu lagi, wa min fadailis shaum, di antara fadilah keutamaan puasa, annahu yashfa'u, puasa itu akan memberikan syafaat li sahibihi, untuk pelakunya atau pelaksananya yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Jadi orang yang berpuasa nanti akan mendapatkan syafaat. Dari mana? Dari puasa itu yang dia lakukan. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, Nabi bersabda, as-siyamu wal Qur'an yashfa'ani. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, puasa dan Al-Qur'an yashfa'ani, maka kedua-duanya akan memberikan syafaat lil 'abdi, bagi seorang hamba yaumal qiyamah, pada hari. Makanya kalau datang Ramadan, semuanya kita orang muslim wajib puasa. Ya, di samping kita berpuasa, pada waktu itulah kita berlomba-lomba tilawatul Quran, kita berlomba-lomba membaca Al-Quran. Maka puasa yang kita jalankan, Al-Quran yang kita baca setiap saat dan setiap waktu, kedua-duanya kata Nabi yashfa'an, kelak nanti pada hari kiamat akan memberikan syafaat. Yaqulu siyam, nanti puasa akan berkata, ayu Rabbi mana'tuhu at-ta'am wasyahwah, ya Allah, ya, aku, ini puasa yang ngomong nih, aku sudah menahan dia, melarang dia makan, ya, dan minum dan syahwat karena aku dia suruh puasa, lalu dia menahan makan minumnya, menahan syahwatnya, ya, maka kata puasa, fasyafi'ni fihi, berikan aku izin untuk memberikan syafaat. Wa yaqulul Quran, Al-Quran juga berkata, mana'tuhu an-naum bil-lail, aku sudah mencegah dia untuk tidur di malam hari. Jadi dia kalau malam hari dia membaca Al-Quran, dia nggak tidur sekedar tidur sedikit, ya, bangun di malam harinya dia sibukkan membaca Al-Quran, baik dalam sholatnya atau di luar sholatnya dia membaca Al-Quran. Maka Al-Quran nanti pada hari kiamat mengatakan, mana'tuhu, ya, an-nauma bil-lail fasyafi'ni fihi, maka berikan aku izin untuk memberikan syafaat, ya,
Qala fayashfa'ani, maka Allah berfirman dan menjawab, maka kedua-duanya, puasa memberikan syafaat dan Al-Qur'an juga memberikan syafaat kepada ya orang-orang yang berpuasa dan kepada orang yang membaca Al-Qur'an. Maka dari itulah ya, ketika masuk bulan Ramadan kita berpuasa, maka kita perbaiki puasa kita. Lalu apa yang harus kita lakukan sebelum datangnya bulan puasa, bulan Ramadan? Maka hari ini kita mempersiapkan ilmu-ilmunya. Ya, yang pertama kita meyakini bahwa puasa itu wajib di bulan Ramadan. Yang kedua bahwa kita meyakini puasa itulah ibadah yang memiliki pahala yang sangat besar di sisi Allah, tidak ada banding ya pahala yang Allah berikan di sisi Allah. Bahkan kata Nabi di hadis yang lain, ya khulufu famus shaim, bau mulutnya orang yang berpuasa itu apa? Atyabu min rihil misk, itu lebih baik daripada apa? Minyak misk. Kenapa? Padahal kalau orang sedang berpuasa perutnya itu kosong, itu bau mulutnya itu bau sekali. Kalau ada orang di sekitarnya dekat dengan dia, itu pasti membencinya, nggak senang, bau banget mulutnya. Meskipun bau di samping orang, di hadapan manusia, tapi kata Nabi dalam hadisnya, atyabu, itu lebih baik indallah min rihil misk. Kenapa? Karena dalam rangka melakukan ketaatan dan kebaikan. Setiap orang yang melakukan ketaatan, ibadah, kebaikan untuk Allah, meskipun itu ya nggak enak dipandang, dilihat, tapi di sisi Allah atyab wa khair, lebih baik. Contoh misalkan orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid itu kalau dia meninggal, itu kan nggak usah dia apa? Dimandikan, nggak usah dikafani, biar dia berlumuran darahnya. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, nanti ketika dibangkitkan darahnya segar, launuhu ya launudam, seperti darah yang segar, tapi dia itu apa? Wanginya seperti wangi apa? Misk. Orang yang sedang melaksanakan ibadah haji, dia berada sedang wukuf, rambutnya acak-acakan. Ya kata Nabi itu, pakaiannya compang-camping, pakaiannya ya penuh dengan debu, rambutnya acak-acakan, tapi dia adalah orang yang terbaik ketika sedang dalam keadaan wukuf. Kenapa? Karena dalam rangka melakukan ketaatan kepada Allah. Maka dari itu ya, untuk menghadapi bulan Ramadan agar kita mendapatkan kemuliaan dan pahala yang besar, maka kita persiapkan ilmunya tentang puasa. Satu ya, tadi tentang wajib dan keutamaannya, keutamaan puasa. Yang kedua ya, kita pelajari tentang sunnah-sunnahnya puasa selama Ramadan. Ya, bagaimana tentang bukanya, bagaimana tentang sahurnya, selama pelaksanaan ibadah puasanya seperti apa, malamnya apa yang harus kita lakukan selama malam bulan Ramadan. Dan yang kedua, yang selanjutnya kita pelajari tentang hal-hal yang membatalkan puasa. Apa saja hal-hal yang membatalkan puasa? Bukan sekedar makan dan minum. Makan dan minum bagian dari yang membatalkan puasa itu. Tapi selain daripada itu, ada juga yang hal-hal yang membatalkan puasa. Itu harus kita pelajari dan kita ketahui agar puasa kita sempurna. Dan yang terakhir, ya kita mengetahui hal-hal yang bisa merusak pahala puasa kita. Semua perbuatan yang buruk, semua perbuatan dosa, semua perbuatan maksiat sekecil apapun itu akan bisa merusak pahala puasa yang kita lakukan. Maka sebisa mungkin dari sekarang kita mempersiapkan diri kita, banyak-banyak beristighfar, ya, bertobat kepada Allah, minta ampun kepada Allah agar dosa-dosa kita diampuni, agar diri kita menjadi bersih dan suci, sehingga ketika masuk bulan Ramadan kita dalam keadaan bersih, kita dalam keadaan suci, sehingga kita bisa mengisi Ramadan itu dengan ketaatan. Kalau hari ini kita membawa dosa-dosa, jadi bulan Rajab kita masih berbuat dosa, bulan Sya'ban masih banyak dosa-dosa yang kita lakukan, kita bawa kepada bulan Ramadan dosa-dosa itu, ya itulah yang akan menghambat ibadah kita di bulan Ramadan. Maka agar Ramadan kita itu bersih, agar Ramadan kita lancar, agar Ramadan kita penuh dengan ketaatan-ketaatan, maka sebelum masuk Ramadan itulah ya dari sekarang kita bersegera ya untuk memperbanyak istighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah, bertobat segera kepada Allah dari dosa-dosa yang kita lakukan. Maka kita muhasabah, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, kata Ali bin Abi Thalib.
hisab dirimu sebelum nanti Allah menghisab. Coba pikirkan, dosa apa yang kamu lakukan? Apa yang menyebabkan kamu hari ini jarang membaca Al-Quran? Apa yang menyebabkan hari ini kamu itu apa? Gak pernah bangun malam? Apa yang menyebabkan kamu hari ini susah untuk berbuat kebaikan? Dosa apa? Coba dipikirkan, dosa apa tuh? Jadi setiap dosa itu akan mencegah kita dari ketaatan. Makanya dosa itu asalnya apa? Khirmanu ta'ah, yaitu akan mencegah dari ketaatan. Maka dari itu, supaya ketaatan-ketaatan itu lancar ya kita jalankan di bulan Ramadan, maka sebelum datangnya itu dari sekarang kita mempersiapkan diri ya, kita berdoa kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa memberikan ya hidayahnya kepada kita untuk istiqomah di dalam melakukan ketaatan-ketaatan. Mudah-mudahan ya dengan ini semua, dengan apa yang disampaikan, paling tidak bisa membuka ya semangat kita, mempersiapkan diri kita untuk memasuki bulan Ramadan ya dengan satu harapan ya, dari sekarang kita mempersiapkan, mudah-mudahan Ramadan tahun ini membawa keberkahan untuk kita semua, membawa kebaikan untuk kita semua, dan kita bisa diberikan ya hidayah dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa ya mengisi Ramadan itu betul-betul penuh dengan kebaikan-kebaikan. Demikian ya mungkin kajian pada pagi hari ini yang disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau ada pertanyaan, buka pertanyaan atau langsung boleh tanya Pak? Ayo boleh. Ya boleh. Tadi terkait tentang dosa ada. Ini saya tanya mengenai tentang puasa nih Pak. Kalau kita persiapan gitu mau puasa ini, hari-hari ditentukan atau tidak kita membayar puasa gitu. Kalau lansia mungkin kita bisa rendah. Kalau kita yang masih kuat itu diharuskan itu. Maksudnya supaya kita siap dalam berpuasa itu. Itu aja pertanyaan saya. Iya, betul. Bagi siapa yang punya utang puasa, ya mungkin tahun lalu ada utang puasanya, dia tahu berapa utang puasanya, maka wajib membayarnya sebelum datangnya bulan Ramadan berikutnya. Ya, seandainya dia memang tidak sanggup membayarnya setahun yang lalu karena uzur, lemah, mungkin sakit dan lain sebagainya, ya, tapi sakitnya yaitu dia ada kemungkinan sembuhnya, maka dia boleh nanti mengkodoknya lagi di tahun yang setelah Ramadan ini, tapi wajib mengkodoknya. Tapi bagi siapa yang dia mampu untuk mengkodoknya tahun ini, misalkan dia ini belum masuk nih, punya utang, belum dibayar sampai sekarang, dia padahal mampu untuk membayar sampai lewat Ramadan berikutnya, maka dia wajib mengkodoknya setelah Ramadan ini plus bayar bayar kafaroh, ya kafaroh memberi makan orang miskin. Tapi tetap bagi orang yang punya hutang, wajib selagi dia mampu untuk membayarnya, wajib untuk membayarnya. Jadi kalau misalkan sampai hari ini masih ada hutang yang belum dibayar, ya nggak sempet lagi, berarti dia ditotalin tuh sampai nanti setelah Ramadan ini. Kapan menggantinya? Yaitu fi ayyamin ukhra, di hari-hari yang lain, yaitu di luar bulan Ramadan. Jadi misalkan ya Bapak punya utang puasa berapa nih? Ya tinggal dihitung aja. Ya, nah tapi sekarang makanya setiap hutang itu kan harus ditulis, diingetin, baik utang uang maupun utang puasa juga harus dihitung berapa kali kita batalnya, berapa hari kita hutangnya, itu harus dihitung. Kalau nggak sempat membayarnya, nggak bisa membayarnya karena ada uzur, maka dia, sebagian ulama mengatakan dia harus wajib mengkodoknya nanti setelah Ramadan berikutnya itu, tapi tetap wajib mengkodok. Tapi kalau dia meremehkannya, dia mampu, malas lewat bulan Ramadan, maka wajib membayar kafaroh dan kodok. Tapi bagi orang yang memang sudah nggak dia sakit, sudah tidak diharapkan lagi sakitnya, memang dia udah nggak bisa lagi puasa itu, ya maka dia cukup membayar fidyah. Bagi orang yang tidak mampu melaksanakan ibadah, kalau dia sakit pun sudah tidak diharapkan lagi kesembuhannya, udah parah itu, maka dia tidak wajib tidak wajib puasa, tapi membayar fidyah, itu ya. Jadi tetap harus membayarnya. Begitu Pak ya. Nah terus bagaimana dong, udah kelewat nih ya. Jadi sekarang memperbanyak istighfar, minta ampun kepada Allah. Nanti setelah Ramadan ini ya, hutang berapa waktu yang dia tinggalkan, mau tidak mau harus diqodho, harus dibayar.
ya, dia mampu. Mungkin itu. Ada yang lain mungkin? Cukup? Cukup ya? Oke, kalau tidak ada, kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.